Pergi cari ikan itu kita boleh ngikutin dari belakang, tapi jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang kakeknya hilang. Habis itu punya ilmu apa? Nggak tahu punya ilmu apa. Kalau jalan aja nggak apa pernah nginjek tanah. Habis si Mbak nggak minta ilmunya. Suami saya tidurnya di sebelah kanan, saya tidur sebelah kiri, tapi kan saya tidurnya sekilas. Tuh, saya langsung bangun. Saya lihatnya orang jubahan putih, pakai pokoknya serba putih lah, sampai belangkonnya putih. Oh, itu Sunan Kalijogo. Masa sih Bu, di sini ada Sunan Kalijogo? Saya nangis, seminggu saya nangis, nggak makan, nggak ngapain. Saya curhat sama suami, Pak, tolonglah saya Pak, saya nolong di mana? Itu kan kamu keturunan Pak, bukan cari-cari sendiri, saya nggak bisa nolong, kata suami. Pertemuan dengan sosok ibu yang ternyata adalah sosok goib di sebuah petilasan alas roban menuntun ibu ini untuk menjadi seorang juru kunci. Ia mendapat petunjuk dari sosok leluhur yang meminta untuk melakukan tirakat selama 3 hari 3 malam. Lulus dari serangkaian ujian yang berat membuatnya resmi menjadi juru kunci petilasan. Rangkaian perjalanan ini dialami secara nyata oleh Ibu Daryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan malam hari ini Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ai dan tim berada di Alas Roban, tepatnya di Banyu Putih ya. Jadi ini berdekatan sekali dengan hutan Alas Roban. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang kuncen, namanya Bu Daryati. Bu Daryati adalah seorang kuncen dari petilasan Kimerto. Apa kabar Bu? Baik. Sehat Bu ya? Ya, alhamdulillah. Ibu warga mana Bu? Warga Warga Desa Roban. Menjangan. Di mana? Jauh dari Alas Roban? Itu wilayah Alas Roban. Masih Alas Roban ya? Iya. Di tahun berapa Ibu mulai jadi kuncen tuh Bu? 2019. 2019 sampai sekarang ya? Iya. Itu tempat apa sih Bu di situ? Itu tempat istirahatnya dulu orang yang tapa-tapa di sana. Yang tapa di sana. Kalau yang datang ke sana itu minta apa biasanya? Iya, ada yang minta pengen jadi guru lah, ada yang minta penyakitnya biar sembuh lah. Kebanyakan minta naik pangkat gitu Bu ya? Iya. Caleg-caleg ada ke sana Bu? Belum ada. Belum ada ya? Belum. Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Mudah-mudahan info ini mungkin bermanfaat untuk sobat semua ya. Bu, kalau aktivitas apa hari-harinya kegiatan Ibu? Saya sekarang tani. Masih Kalau tani? dulu saya perantauan. Perantauan ya? Karena ibu saya sudah nggak ada, suami suruh saya di rumah, ya saya ngikut apa kata suami. Oke, baik. Kita akan dengarkan kisah dari Bu Daryati. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Bu Daryati. Dulu saya pertama ke ladang itu baru jual emping. Terus suami bilang, Mak, itu ada orang di sana di musola, tolong dikasih makan. Katanya sudah 3 hari di sana nungguin orang kali. Ini awalnya mau jadi kuncen nih Bu ya? Iya. Tahun berapa itu Bu? 2019. Terus suami bilang, liatin di sana, dilihat, kasihan dia, orang perempuan di sana, laki pun tidur di situ juga. Terus saya turun, liatin, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Dek. Sini masuk, kata ibunya gitu. Sini duduk sini. Terus saya duduk di situ. Terus ada cowok di situ. Saya belum kenalan sama itu cowok itu. Terus sama ibu itu
sama Bu Siti itu saya belum kenalan, terus saya kenalan Bu. Nama saya Bu Dermi, panggilan saya Bu Siti Ambariah. Saya itu asli orang Banjarnegara, tapi ini anak saya itu orang Sengon, ini namanya Wasturi. Oh iya, saya bilang gitu sama ibu. Terus udah ya Mas, saya pulang, itu kasihan suami belum saya masakin, itu saya pulang. Besoknya lagi saya ke situ lagi nganterin suami ke ladang lagi. Itu nunggunya di mana sih ibu itu? Di musola. Di musola. Di sana ada musola. Ibu tiap hari lewat musola itu? Iya. Terus saya bilang sama bapaknya, Pak, yuk kasihan itu ibunya disamperin. Suami saya nyamperin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapaknya nyamperin di situ sebentar. Terus naik lagi ke ladang lagi mau nanam apa itu dulu. Saya udah lupa. Saya yang di situ. Udah itu ibunya nanyain, Dok, Gendok ini apa yang namanya Deryati? Iya. Yang suaminya namanya Bapak Karyono? Iya Bu. Kok Ibu tahu? Ya tahulah, orang saya keluarga kamu. Saya maksudnya kaget sama tercengang lah. Terus, Bu, Ibu tahu nama saya dari siapa? Dari keluarga kamu. Keluarga saya siapa Bu? Ibu kan orang Banjarnegara, kok bisa tahu keluarga saya? Itu ceritanya panjang, Nduk, saya bilang gitu. Kok ceritanya panjang? Panjang kenapa Bu? Itu kalau mau diomongin kamu pasti nggak percaya. Nggak percaya kenapa Bu? Pokoknya nggak percayalah, orang kamu pun nggak lihat. Kakek nenek kamu itu kamu nggak lihat. Siapa kakek nenek saya Bu? Ya adalah nanti kapan-kapan saya ceritain, kata Bu Siti. Tapi itu Bu Siti umur berapa Bu? 75. Udah tua? Belum, masih cantik. 70 masih umurnya? Muda, masih cantik. Ibaratnya kalau orang zaman sekarang itu ya, kalau mau cari suami lagi masih banyak orang mau lah. Tapi itu kan ya memang punya alam dua lah. Ya saya bilang sama ibu, Bu Siti itu wali ya, orangnya diem nggak ngomong apa-apa. Bu Siti ini tinggal di musola berapa lama? Sekitar 2 bulanan. 2 bulan? Tapi keluar masuk, maksudnya 1 minggu sebelum sebelum nuntun saya ya, ngasih tahu saya itu di situ sekitar 10 hari entah 15 hari. Boleh tinggal di musola itu boleh? Iya, boleh tinggal musola di situ. Cuma yang nggak boleh kalau di situ di syuting kayak gini, nggak boleh. Di syuting lewat HP nggak boleh gitu. Di situ mantaknya besar, kayak nggak ada ampun lah gitu. Udah itu kesini Ibu Siti itu nanyain saya, anak kamu namanya Desi Suci Fitrianah ya? Iya Bu. Kamu sudah punya menantu ya? Iya Bu. Anak yang kedua kamu namanya Helen Dwi Afrilgo ya? Iya Bu. Bu, tapi tuh si Helen itu kok anaknya gimana, badung ya Bu? Ya wajar lah kalau cowok. Tapi itu sering lihat yang enggak Bu. Saya bilang sama Bu Siti, tolong ditutup ya Bu. Ya insya Allah ntar saya tutup, kata Bu Siti. Anak saya yang cewek bisa ditutup enggak Bu? Enggak, itu memang dari sananya, dari lahirnya memang sudah ditakdirin sering lihat barang ya kayak gitu, itu enggak bisa ditutup. Nomor 1 keturunan, nomor 2 memang lahirnya di hari yang jam yang jagur gitu. Oh itu nggak bisa ditutup Bu. Iya nggak bisa ditutup, kata Bu Siti. Terus kesininya, kamu kalau di rumah sering ngasih sesajen ya tiap hari Jumat. Bu Siti kok tahu saya kalau hari Jumat sering ngasih sesajen tuh. Kalau di situ di rumah itu kan memang ada yang jagain di rumah situ. Tapi katanya nggak mau pergi dari rumah saya gitu. Nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu katanya. Terus saya itu jagain kamu dari umur 2 tahun.
Masa sih Bu? Saya ya kalau bilang percaya ya gimana ya? Ya nggak percaya, mau bilang percaya itu Tahu semua ya. ya gimana lah. Ya percaya mau bilang percaya ya memang adanya kayak gini lah, memang kenyataan. Terus kamu dulu waktu umur 5 tahun kurang makan, kalau mau makan nasinya selalu diumpetin sama nenek kamu. Saya tahu, saya ngerti, tapi Bu Siti itu seluk-beluk saya waktu saya lagi frustasi lah, waktu saya lagi ibaratnya lagi susah-susahnya, Bu Siti tahu semua. Lah, Bu, lah aslinya itu Bu Siti yang di sini yang dicari saya apa memang mau ke ini ke jerakah ini, namanya kan jerakah di situ, belum ngasih tahu ringin kurung. Terus Bu Siti, saya ya pertamanya mau ke sini, keduanya saya mau nyari Bu Daryati yang suaminya itu namanya Bapak Karyono. Mau disuruh ngapain Bu? Saya dikasih amanah sama mbah-mbahnya, suruh jalanin tirakat apa Bu? Ya tirakat lah yang namanya Mbah Katman itu kan ibaratnya dulu yang nuntun warga kampung Menjangan. Maksudnya yang nuntun warga kampung Menjangan gimana Bu? Ya itu Mbah Katman kan dulu kan jadi pamong desa Menjangan. Lah cara mbah kamu itu punya wasiat kayak gini. Terus kamu yang suruh jalanin itu yang 2 sudah masuk ke raga kamu. Cuma yang 4 ini masih di sini. Apa mau diambil dulu? Apa mau nungguin? Enggak Bu. Barang apa kayak gitu? Enggak. Ibu belum sadar di situ ya? Belum. Saya masih ibaratnya kalau lihat yang enggak, saya kan masih lihat maksudnya barang-barang goib. Kayak orang hitam lah, orang bawa katil lah. Kayak di rumah mau ada apa saya tahu duluan. Itu saya maksudnya waktu itu saya masih cuek. Lihat paling sebentar hilang. Kayak itu. Itu barang apa? Kayak gitu aja. Gimana, Nduk? Mau puasa enggak? Puasa apa, Bu? Lah puasa itu saya di sini kan nyari induknya, disuruh puasa 3 hari 3 malam. Ngapain puasa, Bu? Kalau puasa itu kan lapar, saya bilang itu sama Bu Siti. Nduk, kalau si genduknya nggak mau, habis saya mau nyari siapa? Saya di sini itu dikasih amanah sama kakek nenek kamu, kok genduk nggak mau? Tapi saya diem, saya nggak ngomong apa-apa. Udah itu kesini saya bilang sama suami, Pak, katanya saya disuruh puasa sama Bu Siti. Nah, habis puasa apa? Katanya saya orang keturunan, maksudnya keturunan dari si Mbah Katman gitu. Keturunan apa, Mak? Suruh jalanin kejawen gitu. Mak, kalau puasanya berat itu gimana? Enggak tahu lah, Pak. Tapi Bu Siti yang dicari saya, kalau saya enggak mau, maksudnya enggak mau ngikutin, ntar kalau masuk ke anak cucu kita gimana kalau enggak kuat puasanya. Itu kan keturunan, Pak. Udah Bapak tanya aja sama Bu Siti, ayo kita kapan ke sana. Pas hari Seninnya saya ke sana. Assalamualaikum Bu. Bu Siti, Waalaikumsalam. Gimana Nduk, sudah dipikir-pikir belum? Enggak tahu lah Bu. Kalau kayak gitu kan risikonya tinggi, saya bilang gitu. Itu bukan barang main-main Bu. Harus dijalanin kamu. Kamu enggak takut kalau itu kejawen itu masuknya ke anak cucu kamu? Ya kalau puasanya kuat, kalau puasanya enggak kuat gimana? Kamu itu sudah pilihan yang di atas sana, sudah pilihannya gitu. Kalau orang yang hatinya segara itu 1001 Nduk. Mana ada saya hati segara Bu. Enggak lah, saya enggak, hatinya enggak segara. Enggak, hati saya itu enggak seluas lautan. Enggak lah Bu, enggak mungkin. Orang saya sering marah-marah sama suami, marah-marah sama anak. Enggak lah Bu. Ya enggak percaya ya udah. Pokoknya kamu yang harus jalanin. Saya nangis, seminggu saya nangis enggak makan, enggak ngapain, saya curhat sama suami, Pak. Tolonglah saya Pak.
saya tolong supaya saya nggak kayak gini, saya bilang sama suami. Saya nolong gimana, itu kan kamu keturunan Pak, bukan cari-cari sendiri, saya nggak bisa nolong, kata suami. Coba kamu tanya sama saudara-saudara kamu gitu. Yang saudara dari mana? Saudara dari kakek kamu ya, yang dari bapak. Ya iyalah yang punya ilmu tinggi yang dari bapak kamu, katanya. Udah itu saya tanya sama saudara yang ibaratnya sama dengan saya, sama-sama cucu. Tapi kan usia lebih tua sana. Bang, saya pengen tanya, kalau si Mbah itu dulu punya apa aja ya? Kalau itu ilmunya banyak, tapi nggak dikasih ke anak-anaknya, nggak tahu siapa yang jalanin gitu. Orangnya juga gimana, sehat terus, nggak pernah sakit. Katanya pernah jadi pamong desa ya. Iya katanya, saya pun lihat sudah jadi, maksudnya ya sudah pensiun gitu. Saya lihat aja sudah tua. Terus punya apa aja Mang? Iya banyak sih, nggak tahu ceritanya panjang gitu. Saya katanya disuruh puasa 3 hari 3 malam sama itu Bu Siti. Bu Siti siapa, Nduk? Bu Siti sana yang ada di yang ada di Kemerto sana, di Jerakah gitu. Jangan, ntar kamu kalau kayak itu tetangga kita, jadi keluarga kamu kucar-kacir gitu, katanya. Takut keluarga saya kucar-kacir jadi berantakan gitu. Masa sih Kang? Saya pikir lagi. Ya kalau saya ingetin mau, kalau saya ingetin nggak mau ya itu terserah kamu. Moga-moga maksudnya jalannya ke depan bagus lah, kalau ibaratnya feeling kamu bagus, maksudnya kata abang saya gitu. Udah, Mang saya doain aja ya, semoga-moga saya puasanya betah. Saya tanya lagi ke saudara lagi, tanya lagi ke Mbak, saya pengen tanya, kalau si kakek dulu gimana ya? Si kakek dulu itu saya yang sering ngikutin itu, kalau pergi cari ikan itu kita boleh ngikutin dari belakang, tapi jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang kakeknya hilang. Habis itu punya ilmu apa? Nggak tahu punya ilmu apa. Kalau jalan aja nggak pernah nginjek tanah. Habis si Mbak nggak minta ilmunya. Nggak minta ilmunya, enak aja minta ilmu. Ilmu apa itu? Kuat puasanya, kata Mbak saya. Terus udah itu Mbak saya bilang, emangnya kenapa Dek? Enggak, saya kan disuruh puasa sama Bu Siti. Tapi kok kayaknya berat sih Mbak. Berat gimana, tinggal puasa aja. Itu puasanya 3 hari 3 malam loh. Nggak tidur, nggak boleh makan nasi. Terus mbak saya itu bilangnya, ya saya doain aja. Orang itu tibannya di badan kamu nggak kebagian harta bendanya, tapi kamu dikasih amanahnya. Kok dikasih amanahnya aja, mbok dikasih lah saya harta bendanya. Kok amanahnya berat sekali, saya bilang itu sama mbak saya. Udah itu saya tanya lagi sama Mbah lah, sama Mbah bukan Bang, sama Mbah. Mbah saya mau nanya, dulu Mbah Katman itu punya apa lah? Ya kalau Mbah Katman itu ya orangnya sakti. Kalau zaman dulu kan kalau jadi pamong desa kan tamengnya harus kuat. Rumah aja dijual sampai nggak laku. Nah, rumah ada apa? Rumah ada setannya, saya bilang itu sama maksudnya sama kakek saya. Masih ada rumahnya sampai sekarang? Rumahnya udah nggak ada, tapi tanahnya masih udah roboh gitu. Ya rumahnya sudah dijual sama bapak saya. Berapa hari kemudian saya bilang sama Bu Siti, saya temuin Bu Siti. Bu, saya mau jalanin itu yang Ibu ngomong itu. Saya minta satu Bu. Saya minta indera saya ditutup. Pertama indera saya ditutup, kedua saya minta supaya maksudnya enggak buat orang banyak. Saya pengen baca Quran tapi enggak lihat kitabnya, saya bilang itu. Ngapain Dok kayak gitu? Orang yang bisa baca Quran belum tentu itu bisa jalanin,
kata ibu. Maksudnya saya kan maksudnya nggak ngerti, nggak paham lah Ibu Siti ngomong kayak gitu. Orang yang kayak gitu kadang-kadang bisa baca Quran tapi maksudnya nggak tahu artinya. Maksudnya artinya gimana Bu? Ya baca Quran sudah, baca Quran aja. Nggak tahu artinya apa itu orang bisa nolong orang lah, apa itu orang tangannya tertutup lah, apa tangannya terbuka lah. Maksud tangan terbuka maksudnya kan mau amal sama orang, mau nasihatin orang, ibaratnya kan ngasih uang sama orang yang di jalanan, orang pengemis apa. Oh kalau masalah pengemis saya sih nomor 1 Bu, orang cucu saya aja saya ituin, saya kasih tahu kalau ada orang minta, saya suruh ngasih, entah itu 5.000 lah, 2.000 lah, yang penting kita ikhlas, saya bilang itu sama Bu. Ya itu orang kayak gitu, walaupun kita orang nggak punya, tapi kita harus bersedekah, kata Bu Siti. Oh gitu Bu, iya Bu, makasih, saya bilang itu sama Bu Siti. Tapi saya nggak mau ya Bu, kalau jadi tukang urut ya, saya bilang itu. Kok nggak mau semua sih? Yang mau dijalanin apa? Kok nggak mau semua tukang urut? Nggak mau. Itu maksudnya lihat yang barang nggak mau, merinding Bu. Kalau lihat yang kayak gitu, kalau kita nggak siap bisa pingsan, saya bilang itu sama Bu Siti. Terus saya puasa 3 hari 3 malam tuh. Saya mulai puasa 3 hari. Akhirnya mau ya? Akhirnya saya mau. Kan karena saya takut, maksudnya kalau masuk ke anak cucu ya. Kalau anak saya nggak kuat puasanya gimana. Tapi memang anak saya yang cowok memang ada itu sih. Tapi sudah saya tutup yang cowok. Kalau yang cewek memang masih sering lihat. Udah itu saya mulai puasa. Bu, saya minta doanya ya Bu Siti. Saya mau mulai puasa besok hari Kamis. Saya minta doanya, saya minta bantuannya. Oh itu Nduk, kalau mau puasa Nduk naruh di sini bubur, maksudnya 2 warna hitam putih tapi sampai 7 bungkus. Terus minumannya 7 rupa. Terus rokoknya Cisamsu sama jarum 76, kembang 7 rupa, dupa Gunung Kawi. Itu dupa Gunung Kawi carinya di mana Bu? Saya bilang, oh di pasar banyak. Masa sih Bu? Ngomongnya gimana Bu? Kalau mau beli, kamu belinya di tukang jamu itu di pasar Subah, ada, pasti ada. Terus saya cari ke pasar Subah. Di pasar Subah ada orang ngomong, Mbak, itu dupa itu mau buat apa? Buat wewangian kamar, saya bilang. Masa sih? Iya buat wewangian kamar. Ini kalau dibakar kan baunya wangi. Iya sih Mbak, memang, kata itu orang sebelahnya, orang jualan jamu. Terus ada orang yang bisik-bisik, itu bukan buat kayak gitu. Itu orang itu kali yang yang jalanin kejawen. Tapi saya cuekin aja itu orang ngomong kayak gitu. Anggap aja kayak angin lalu gitu. Saya udah itu, saya pulang, saya disuruh keramas sama Bu Siti. Malam saya disuruh sholat hajat supaya maksudnya puasa saya itu gul lah. Supaya puasa saya gul, saya mulai malam pertama saya kayak orang nggak pernah melek sih, kayak nggak kuat Bu, saya minta tolong Bu supaya saya kuat sampai besok gitu. Kuatlah Nduk, kuat. Saya udah itu malam pertama saya alhamdulillah nggak diliatin apa-apa ya, alhamdulillah puasa saya gul. Hari kedua saya sama suami masih di rumah, maksudnya masih puasa, cuma suami pas tidur kayak ada puting beliung, badan itu kayak mau terbang gitu di bawah angin. Terus suami kan teriak-teriak, tapi saya bilang, Pak, bangun, ada apa? Mama, ada puting beliung. Mana ada puting beliung? Nggak ada puting beliung.
Terus saya duduk di depan rumah. Udah duduk di depan rumah, Pak, yuk kita ke itu aja yuk, ke Patilasan gitu. Besok udah malam, besok aja ke Patilasan gitu. Terus saya ke Patilasan sana. Bu, kalau saya ini yang terakhir ntar apanya meleknya nggak kuat gimana, Bu? Saya bilang sama Bu Siti gitu. Dah, kita di sini wirid yuk, kata Bu Siti. Wiridnya baca apa, Bu? Kita baca Fatihah aja sampai 350. Hah? 350? Nggak salah dengar ini, Bu? Ya enggak lah, ada salah dengar, orang telinga kita masih normal, kata Bu Siti. Apa mulutnya nggak sampai nowhere, Bu? Bu Sitinya senyum aja. Udah kita wirid, kita nanti diliatin apa gitu. Udah saya wirid, tapi ntar kalau saya sudah wirid, saya boleh tidur, Bu? Boleh, tapi kalau sudah bangun nggak boleh tidur lagi. Itu saya tidur sekilas pas malam terakhir, benar-benar sekilas. Dah itu bapak ya, suami saya tidurnya di sebelah kanan, saya tidur sebelah kiri, tapi kan saya tidurnya sekilas. Tuh, saya langsung bangun, saya lihatnya orang jubahan putih, pakai pokoknya serba putih lah, sampai belangkonnya putih. Itu tadi yang megang saya itu orangnya putih tinggi gitu. Oh, itu Sunan Kalijogo. Masa sih, Bu, di sini ada Sunan Kalijogo? Ya adalah, orang itu yang dampingin kamu, katanya. Lah, Bu, yang kalau yang di atas sana orangnya besar, nggak pakai baju, tapi kayak semedi, kalungnya segini. Itu siapa, Bu? Kalungnya gede tapi hampir sampai pusar sih. Oh, itu Sunan Geseng gitu. Kok bisa di situ, Bu? Kok bisa maksudnya bisa ngikutin saya? Iya, iyalah ngikutin kamu, orang itu pendamping kamu, katanya, kata Bu Siti. Saya udah puasa, kan indera saya katanya sudah ditutup. Indera saya sudah ditutup, tapi saya masih lihat kayak bening, kayak sinar gitulah, kayak bintang gitu. Bu, itu yang kayak bintang itu namanya apa, Bu? Iya, itu mustika. Nah, kalau yang merah-merah itu apa, Bu? Itu merah delima. Gunanya buat apa? Ntar suatu saat kamu tahu, katanya. Suatu saat kamu tahu itu, kapan saya tahunya, Bu? Ntar, nggak sekaligus tahu, nanti kamu pusing, katanya. Terus ibu bilang, Duk, ini di sini, ini depan sini, ini namanya Patilasan Kimerto. Patilasan itu maksudnya tempat istirahat. Depan ini ya, ini kan wudelnya Alas Roban. Ini Sendang Kuarasan. Kalau Sendang Kuarasan itu apa, Bu? Sendang Kuarasan ini sendang yang buat mandi banyak orang, yang bikin orang sehat, katanya. Lah, kalau di atas itu ringin itu namanya ringin apa, Bu? Itu namanya ringin kurung. Kok bisa dinamain ringin kurung? Itu ringinnya kan kayak payung, katanya. Ringin tuh pohon maksudnya? Ya, pohon beringin. Tapi namanya ringin kurung gitu. Terus ngapain dinamain ringin kurung? Ini di sini kan air ibaratnya air embesnya dari Segara Kidul. Yang di sini itu Ratu Kidul, maksudnya bukan Nyai Roro Kidul ya, Nduk ya. Ini Ratu Kidul, beda sama Nyai Roro Kidul. Nduk sudah pernah lihat kan? Udah lama kan lihat sama ratunya itu. Ya. Ya, sudah lama, Bu. Sudah ada 40 harian saya ditemuin sama Ibu Ratu. Terus iya, ini kalau ada orang butuhin di sini untuk apa? Untuk orang jadi lurah lah, jadi bupati lah, jadi presiden lah. Kalau ada orang butuhkan, saya minta tolong sama Enduk,
tolong ditolong. Tapi kalau ada orang yang minta nomor, jangan sekali-kali ngasih. Minta Itu kekayaan jangan dikasih. iya, jangan sekali-kali ngasih gitu. Maksudnya Bu, ya kalau kamu selalu ngomong, Bu, beli apa, kasih saya nomor dong Bu, untuk lunasin hutang-hutang saya. Lah itu kan nggak boleh. Tapi kan saya sering beli nomor Bu. Jangan beli nomor. Kita belinya bercanda Bu, nggak bener-beneran bercanda. Belinya 3.000, 2.000, nggak 3.000, nggak 2.000. Jangan sekali-kali beli nomor. Terus Bu Siti ngingetin lagi, kamu mau beli nomor? Tuh, di pohon itu dibeli sana, kata Bu Siti. Saya lihat nomornya, enggak Bu, enggak, saya enggak mau, enggak Bu, enggak. Apa yang Ibu lihat? Yang saya lihat nomor tapi tulisannya darah. Berapa angka? 4 angka kalau enggak salah. Masih ingat Bu? Sudah enggak ingat. Yang saya ingat itu Ibu Siti ngasih nomor itu 4 angka. Kalau si angka-angkanya saya sudah enggak ingat. Udah itu sekarang saya kasih 4 angka, kamu enggak mau? Enggak Bu, enggak. Saya lebih baik saya mau lunasin hutang, mau jual punggung saya daripada saya ngasih hutang anak cucu ntar semua nggak ada, kata saya sendiri. Saya bilang sama Bu Siti, oh ya udah, itu kamu jangan sekali-kali beli nomor, sering sholat, sering wirid, ntar saya kesini lagi berapa hari lagi. Bu Siti kesini lagi, saya dikasih, maksudnya dibelajarin doa-doanya supaya kalau ada orang minta tolong lah, kalau ada orang minta keberkahan di situ. Terus Bu Siti bilang, ini kalau ada orang pengen jadi guru sama pengen jadi lurah, apa pengen berdagang, kalau orangnya sudah sukses, minta dipotongin sapi apa kambing ya, tapi dipotong di sini. Ntar kalau orangnya nggak ngasih kambing gimana Bu? Kalau orangnya sudah sukses, sudah wah, saya bilang itu. Ya kalau nggak ngasih ya itu urusan sana. Yang penting kita sudah ngingetin, biarin itu orang jadi nol lagi. Oh gitu, berarti kita cuma ngingetin aja Bu. Iya, kata Bu Siti. Terus nanti suatu saat kamu saya ajak ke Pelabuhan Ratu. Suatu saat saya ajak ke buntutnya Alas Roban gitu. Suatu saat nanti kamu saya tunjukin kepalanya Alas Roban gitu. Udah itu Bu Sitinya pergi kan. Kok nggak pulang-pulang ya? Saya bilang sama anaknya Ibu, Mas, kok Bu Siti nggak kesini lagi ya? Nggak tahu. Itu udah berapa lama? Itu sekitar 4-5 bulanan. Nggak datang lagi. Nggak datang. Terus kok nggak kesini lagi ya? Nggak tahu, katanya ini mau ke itu juga sih, mau ke Kalimantan katanya. Ya pernah ngomong sih ibunya mau ke Kalimantan. Udah ke Kalimantan, saya tanya lagi sama itu anaknya yang di Sengon itu, Mas, kok Bu Siti nggak ada kabarnya? Oh, ini orangnya lagi tapa di Laut Lor, kata. Lah kapan ketemunya? Ketemunya ya nggak tahu, tunggu aja Bu. Yang penting Ibu jalanin aja, ngikut hari katanya. Berarti ini saya amanah Bu Siti itu harus dijalanin terus. Iya. Ntar kalau ada yang salah diingetin ya Mas ya. Iya, saya ingetin gitu. Tapi ingat itu Bu, tiap hari Jumat Ibu harus ngasih bunga di sana tiap hari Jumat gitu. Harus Mas. Saya kalau naik itu merinding loh Mas. Saya bilang sama Mas anaknya Ibu itu. Merinding kenapa? Nggak lihat rupa, tapi kayak ada yang nyenggol badan saya gitu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, itu kan ngelindungin Ibu katanya. Oh iya, tapi saya masih merinding. Boleh nggak kalau ditemenin sama suami, sama si kakek itu, si kakek Taryamin itu?
boleh, tapi kalau yang lain jangan gitu. Terus yang namanya kakek Taryamin itu kan orang yang maksudnya sering betulin air patilasan. Itu kalau sama saya ya masih saudara, tapi kayak bapak saya sendiri. Sudah lama kesini, maksudnya maju ke depannya, saya tanya lagi sama Mas Wit, Mas, kok ibu nggak kelihatan lagi? Ibu itu sudah di Tegal, kok nggak kesini, kenapa sih Mas? Udah ibu tanya sabar aja, ntar suatu saat kan pasti kesini, sabar aja. Udah itu saya tungguin sabar, tapi ibunya nggak nongol juga ya. Tapi kalau saya wirid tengah malam, saya sholat tengah malam, kelihatan sekilas, tapi nggak ada semenit, cuma orangnya sekilas saja kelihatan. Udah itu udah nggak nemuin lagi. Pernah suami saya sakit, kena di situlah, ibaratnya ketemper di situ. Sudah bawa kemana-mana, ke rumah sakit Limpung lah, rumah sakit Kendal, Batang, nggak sanggup. Sampai saya bohongin sama itu orang rumah sakit, saya minta tolong suami saya itu nggak bisa nelen itu setengah bulan, padahal itu nggak bisa nelen cuma 10 hari, karena saya pingin suami saya masuk impus. Udah itu saya bilang sama suami, Pak, Bapak itu ya main-main di tempat patilasan ya, ngerendam bambu ya. Iya, siapa yang suruh? Kan sudah diingetin sama Bu Siti, jangan main-main di itu patilasan. Patilasan itu nggak boleh rendam bambu. Ngapain rendam bambu? Udah kamu di rumah sakit sendiri. Saya meminta maaf di sana. Saya benar-benar minta maaf. Saya minta tolong sama itu anak-anaknya ibu di Sengon itu. Mas, saya minta tolong, suami saya kayaknya kayak gini. Kenapa? Kayaknya suami saya ketemper di patilasan deh, Mas. Maksudnya suami ibu di rumah sakit? Iya, tapi di sini nggak ada penyakitnya. Katanya di Limpung pun nggak ada penyakitnya. Coba saya minta maaf di sana gitu. Ya udah, Bu, ibu itu beli bunga, beli syarat-syaratnya. Lepas itu kita ke sana jam 9 sampai sana ya, Bu. Iya, saya dari rumah sakit Kim sampai rumah ojek 150.000. Itu karena saya pengen suami saya sembuh. Udah itu saya minta maaf di situ. Besoknya hari Jumatnya suami saya bilang, mak, kita pulang aja yuk, kita sudah sehat. Benar sudah sehat? Iya, sudah sehat katanya. Udah itu suami ajak pulang. Saya kalau nggak salah itu hari Minggu pulang. Malam Senin saya tidur kan, saya tidur duluan. Tengah malam itu Bu Siti nemuin, Duk, ntar besok kamu ya beli burung, tapi yang warna putih. Beli burung warna putih? Burung apa? Burung, pokoknya jangan burung kutilang. Lepasin sana ke hutan ke atas rumah. Saya pas hari Seninnya saya beli burung di pasar Subah, pas kebetulan burung merpati itu nggak ada. Adanya cuma satu, burung masih piyik. Ya apa boleh buat, orang kita butuh ya. Walaupun piyik saya beli nggak tahu 75.000 jam dulu. Udah itu saya lepas itu burung, saya pulang, suami sembuh. Terus berapa hari kemudian ada orang datang. Ya orang datang itu minta tolong. Mbok, saya minta tolong. Kok burung saya busuk kayak gini? Ya saya ketawa lah. Busuk kenapa? Ya ini lah, saya busuk. Saya kelaminnya maksudnya. Ya, busuk kenapa? Saya sudah cari obat kemana-mana, sudah ke tempat orang pinter. Katanya saya disuruh nyari jur kunci Sanaki Merto. Ya, jur kuncinya kan Mbak. Masa saya bisa ngobatin? Nggak mungkin lah. Saya itu menungsa kayak biasa, kayak emas. Saya ini orang bodoh, saya ini orang nggak ngerti apa-apa, saya ini orang mentah, kok minta obat sama saya. Cobain deh Mbak, saya minta tolong.
oh kalau Mas mau minta tolong sama saya, tapi saya minta sama Mas, sanggup enggak? Syaratnya kalau sanggup ya saya tolonglah, kalau enggak sanggup ya enggak, saya bilang itu. Saya minta dupa gunung kawi, rokok jisamsu, rokok jarum 76 sama kembang 7 rupa, tapi sekarang, saya bilang. Enggak besok, sekarang. Kalau sekarang kamu masuk bisa nyari, sekarang saya kasih air. Sekarang kita mandi di sana. Gitu. Syukur-syukur kalau mandinya jam 1 malam itu lebih, maksudnya lebih mujarab, saya bilang itu. Nggak mau kalau jam 1 malam di tengah hutan kita merinding, katanya. Ya udah di sini aja, moga-moga sembuh lah. Sana beli, udah itu orang itu beli beneran. Orang itu datang lagi. Kita lihatnya cuma sekilas aja. Memang itu orang itu burungnya memang benar-benar busuk lah, maksudnya sakit lah. Udah itu, ini tolong mandi, tapi kamu mandinya harus sama pakai kain, jangan pakai sabun, saya bilang itu. Kan Ibu Sitinya sudah ngasih tahu kalau mau mandi di situ harus pakai kemben, tapi mandinya setengah malam, jam 1 malam itu lebih mujarab gitu. Jadi udah ada dari petunjuk Bu Siti. Iya. Kalau tata caranya seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah sih itu orang itu memang sembuh. Padahal itu kenapa kelaminnya kenapa, Bu? Dia itu kencing berlawanan sama kalau kita ngomong pancuran kran ya. Ya. Berlawanan, ini kan kran. Sini keran patilasan. Lah itu orang kencingnya kayak gini, berlawanan sama. Oh, di patilasan itu. Iya, kencing di patilasan itu berlawanan sama krannya. Aslinya nggak boleh. Itu kalau kencing harus ngadap sini, ngadap ke sana gitu. Nggak boleh berlawanan sama patilasan. Itu maksudnya secara gaibnya ada orang yang percaya, ada orang yang enggak ya, orang kayak gitu. Itu orang ngencingin anak kecil sama bapak-bapak gitu. Iya. Makhluk di situ ya. Iya. Penunggu petilasan itu. Iya, udah kayak gitu sih. Jadi mulai dari saat itu Ibu jadi kuncen di situ ya? Iya. Sudah banyak yang datang ke sana, Bu? Ya sudah, nggak banyak sih, ada orang sini daerah Batang, dia ngomongnya gagal ginjal mau operasi ke Singapura, tapi alhamdulillah enggak. Sembuh di sudah situ ya? Sembuh. Oke. Nah, Bu, selama jadi kuncen di sana suka dukanya apa, Bu? Suka dukanya sukanya kalau di sana gimana, kalau mandi itu airnya enak gitu, dingin enak, tapi dukanya itu kalau musim hujan nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Iya. Kalau mau mandi ke sana kita airnya sebelum hujan itu kita sudah ngambil air dari sana buat mandi di rumah gitu. Kalau mau puasa mandi air sana, minum air sana gitu. Dari banyak orang yang ke sana, banyak yang berhasil atau banyak yang gagal, Bu? Yang kebanyakan banyak yang berhasil. Mereka... Yang gagalnya jarang. Kalau yang gagal itu orang itu nggak percaya sama, ya minta tolong tapi nggak percaya sama hal-hal yang, ya nggak percaya sama hal-hal yang gaib itu. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, jadi Ibu Daryati ini sampai sekarang jadi kuncen di petilasan Ki Merto ya. Itu adalah pusar dari Alas Roban. Iya. Nah, jadi sobat yang mungkin nanti main-main ke Alas Roban bisa menemui Bu Daryati. Tapi Ibu sampai sekarang nggak kecewa jadi kuncen ini? Enggak, biasa aja. Kalau dulunya awal-awalnya memang ada gemes sama diri kita sendiri. Kadang ada saya nangis sama diri kita sendiri, tapi udah itu ngikutin hari aja, kita sudah cuek aja. Yang penting jalanin aja. Kalau mereka yang sukses suka ngasih bayaran, Bu? Ya ada yang ngasih, tapi saya ya ada yang ngasih uang, kadang ada yang bawa apa, tapi saya enggak yang kayak gitu. Saya pernah suami saya ditolong orang, moga-moga saya bisa nolong orang gitu aja. Ikhlas, Bu ya? Iya, ikhlas. Mau ngasih boleh, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Iya, gitu. Iya. Baik, Sobat Malam Mencekam, kisah yang menarik menambah informasi tentang wilayah Alas Roban. Jadi memang daerah sini betul-betul mistisnya masih begitu kuat ya, Bu ya? Iya. Ibu ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam? Ya pesannya ada,
jangan nyari pesugihan, jangan sekali-kali minta nomor di situ. Itu nggak boleh. Itu kan cuma untuk nolong orang yang sakit, sama orang yang pengen jadi lurah, pengen jadi guru, itu saya layanin. Orang yang pengen punya jodoh, pengen punya anak, insya Allah Bu kita ya. kita maksudnya kita layanin lah. Atas kehendak Allah Bu ya, Iya. tentunya. Baik, terima kasih Ibu Daryati. Iya. Akhirnya kita sudahi kisahnya sampai di sini dari wilayah Banyu Putih Alas Roban. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.